Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 3. Anak-anak hebat, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerah kalian? Sekarang mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat yang bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut dengan lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Kemudian tingkat yang kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Selanjutnya, tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Berikutnya, tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat yang kelima ini disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Perlu kalian ketahui bahwa keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Berikut ini merupakan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, daerah Aceh. Rumah adatnya adalah Rumoh Aceh dan Rumah Krongbade. Daerah Sumatera Utara, rumah adatnya adalah Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Daerah Sumatera Barat, rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Daerah Riau, rumah adatnya adalah Balai Salaso Jatu atau Rumah Adat Salaso Jatu Kembar, Rumah Melayu Atap Belah Bubung, Rumah Melayu Atap Lipat Kajang, dan Rumah Melayu Atap Lontik. Kemudian daerah Kepulauan Riau, rumah adatnya adalah Rumah Melayu Atap Limas Potong. Dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia kalian bisa melihatnya di buku tematik kalian.
Begitu beragam rumah adat yang ada di Indonesia, setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Berikut ini merupakan keunikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah keunikan rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo ini berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Rumah adat Baileo ini memiliki ukuran rumah yang besar, tidak bersekat dan tidak berdinding, memiliki ukiran dan ornamen yang unik, memiliki struktur rumah panggung dan pembuatan rumah murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku. Selanjutnya ada rumah adat Soraja. Rumah adat Soraja ini merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adat ini memiliki nama lain rumah tambi, dibangun dengan ukuran rumah kecil dikarenakan umum berbentuk prisma segitiga. Selanjutnya, rumah adat Soraja ini memiliki atap dari daun ijuk yang sangat panjang dan anak tangga bagi penghuni rakyat biasa berjumlah ganjil, sedangkan untuk tetua adat berjumlah genap. Selanjutnya, rumah adat Honai. Rumah adat Honai ini berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Bentuk rumah bulat memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini merupakan rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan ini bagian atap mirip perahu. Bagian badan rumah dihiasi dengan tanduk kerbau, pintu dan jendela kecil tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah menjadi lebih hangat dan letak posisi yang harus menghadap utara membelakangi selatan. Selanjutnya ada rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin ini merupakan rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan rumah Lamin ini terletak pada ukurannya yang besar dan bisa dihuni 20 hingga 30 keluarga. Rumah Lamin juga memiliki ciri khas yang membuatnya bisa langsung dikenali. Antara lain, ukiran khas suku Dayak bisa dijumpai di badan rumah, kemudian warna khas yang digunakan adalah hitam dan kuning. Sekarang tugas untuk kalian, soal yang pertama adalah berdasarkan teks yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai yang sudah kalian baca tadi, tuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf. Soal yang kedua, dari provinsi manakah kalian berasal? Soal nomor 3, apa nama rumah adat provinsi asal kalian tersebut? Dan soal yang terakhir, tuliskan keunikan dari rumah adat provinsi asal kalian secara lengkap. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Pesan untuk kalian, keunikan ragam rumah adat yang ada di Indonesia patut kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. Rawatlah peninggalan sejarah tersebut dengan cara tidak mencoret-coretnya pada saat kita berkunjung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.